Jadi beberapa tahun belakangan ini kan lagi booming banget soal AI teman-teman, atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Dan mayoritas itu ada dua suara atau ada dua pendapat mengenai AI ini. Pendapat pertama adalah yang menganggap bahwa AI ini akan menjadi ancaman untuk manusia, untuk banyak pekerjaan ya. Jadi pendapat pertama ini mengatakan bahwa akan ada banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh AI, dan katanya sekarang itu mulai sudah banyak tuh yang dipecat-pecat ya, lalu digantikan dengan AI. Itu pendapat pertama teman. Jadi intinya AI itu menjadi ancaman ya. Kemudian ada juga pendapat kedua yang menyatakan bahwa bukan ancaman, AI ini justru adalah sebagai tools tambahan yang bisa kita gunakan dalam pekerjaan kita, yang bisa kita manfaatkan untuk mengenhance hasil pekerjaan kita menjadi lebih baik. Jadi pendapat kedua ini mengatakan bahwa AI itu tidak berbahaya, justru akan membantu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita ya. Yang berbahaya itu justru adalah orang-orang yang menggunakan AI yang menggunakannya untuk membantu pekerjaan mereka. Nah, orang-orang ini akan berbahaya untuk orang-orang yang tidak menggunakan AI di pekerjaan mereka. Jadi nantinya orang-orang yang tidak menggunakan AI ini akan digantikan oleh orang-orang yang menggunakan AI. Jadi simpelnya seperti itu ya. Saya sendiri termasuk ke dalam golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang berpendapat bahwa AI itu adalah tools yang bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita ya. Dan sekarang saya banyak banget menggunakan AI di sebagian pekerjaan saya ya. Jadi yang tadinya saya kerjakan secara manual sekarang sudah dikerjakan oleh AI dengan hasil yang jauh lebih cepat, lebih efisien, dan bahkan lebih rapih teman-teman jika dibandingkan secara manual kita mengerjakannya ya. Di sini saya akan coba sharing cara saya menggunakan AI, dan saya akan langsung coba spill aja ya AI-nya. Yang pertama tentu saja seperti yang dapat kalian lihat di layar, ini adalah ChatGPT ya, buatannya OpenAI. Ini salah satu yang memulai revolusi AI menurut saya teman-teman. Jadi ChatGPT ini saya gunakan untuk apa? Untuk banyak hal. Contohnya aja ya, contohnya saya menggunakan AI untuk membuat outline dari artikel-artikel yang akan saya tulis ya. Jadi saya memasukkan sejumlah prompt yang misalnya seperti ini deh. Saya ingin membuat artikel misalnya apa ya? Cara merawat burung kolibri ya. Jadi promptnya kurang lebih saya akan buat begini teman-teman. Buatkan saya outline dari artikel berjudul cara merawat burung kolibri agar sehat dan cepat gacor. Misalnya seperti ini ya. By the way, ini prompt yang sangat standar ya, cuma satu kalimat teman-teman, tidak terlalu kompleks. Kita enter aja. Berikut ini adalah outline artikel dengan judul cara merawat burung kolibri agar sehat dan gacor, pendahuluan. Nah, jadi saya memanfaatkannya seperti ini ya. Jadi selanjutnya saya buka text editor. Jadi saya akan buat judulnya di sini. Kemudian outline-nya seperti ini. Pendahuluan ini adalah seperti biasa artikel diawali dengan pendahuluan ya. Kemudian poin kedua adalah pemilihan burung kolibri yang tepat. Kita copy aja supaya cepat. Seperti ini. Jadi nanti di sini saya akan tulis kalimat 1 2 3 4 dan seterusnya ya. Kemudian di poin nomor 2 ini juga saya akan tulis kalimat dan seterusnya teman-teman. Kemudian poin nomor 3, kandang dan lingkungan yang nyaman. Saya copy di sini yang nomor 4 dan seterusnya saya copy seperti ini teman-teman. Baru setelah semuanya tercopy di text editor, saya baru mulai menulis artikelnya teman-teman, berdasarkan dari outline yang dibuatkan oleh ChatGPT ya. Dan kenapa saya masih menulis sebagian besarnya manual? Karena walaupun AI itu sudah mempermudah, saya beranggapan bahwa untuk artikel itu masih jauh lebih enak dibaca yang pure buatan manusia teman-teman. Jadi memang saya sendiri walaupun pengguna AI juga menetapkan batas-batas tertentu ya untuk pekerjaan-pekerjaan terutama seperti artikel ini. Sebenarnya kita bisa aja bikin prompt yang memungkinkan ChatGPT untuk menulis satu artikel utuh sesuai dengan judul yang kita berikan ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang,
saya masih berpikir bahwa tulisan manusia itu lebih enak untuk dibaca, lebih relate, dan mau bagaimanapun beda teman-teman. Nanti kalau kalian baca dua artikel, yang satu buatan bot atau AI, yang satu buatan atau tulisan manusia, itu akan terasa bedanya ya. Itu menurut saya pribadi seperti itu. Makanya saya hanya memanfaatkan AI, terutama kalau untuk kebutuhan artikel itu, saya memanfaatkannya hanya untuk sampai di pembuatan outline teman-teman, tidak satu artikel utuh ya. Dan bahkan di banyak kesempatan juga saya tidak memasukkan semua outline ya, semua judul-judul atau subjudul ini teman-teman. Bahkan sering saya hapus atau tidak saya masukkan ya. Kemudian sisanya itu saya bikin sendiri subjudulnya dan seterusnya. Intinya 95% itu masih tulisan saya sendiri teman-teman, bukan dari AI-nya. Jadi itu cara pertama saya memanfaatkan AI untuk pekerjaan saya. Pertama adalah untuk membantu saya membuat outline artikel yang nantinya saya akan tulis sendiri 95%-nya. Kemudian yang kedua, cara saya memanfaatkan AI untuk membantu pekerjaan saya adalah dengan menggunakan AI seperti ChatGPT ini untuk mengenerate deskripsi video YouTube teman-teman, karena saya juga membuat konten di YouTube ya. Jadi membuat deskripsi itu adalah salah satu hal yang akan sering saya lakukan setiap harinya. Nah, khusus untuk deskripsi YouTube biasanya saya membuatnya itu di beberapa AI yang berbeda ya. Jadi tidak saya percayakan di satu jenis AI seperti ChatGPT ini. Biasanya saya kombinasikan. Misalnya di ChatGPT seperti ini nih. Saya akan coba share juga ya bagaimana cara saya membuat deskripsi channel YouTube di ChatGPT. Barangkali berguna juga nanti untuk kalian yang juga konten. Promptnya kurang lebih seperti ini. Nanti kalian bisa ubah-ubah sedikit atau tambahkan sedikit atau diperbarui sama sekali teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan konten YouTube kalian ya. Misalnya saya punya video YouTube berjudul cara membuat kopi yang enak, jangan gitu deh, cara membuat kopi seenak buatan cafe di rumah, seperti itu ya. Jadi kita catat dulu deh. Misalnya saya punya judul cara membuat kopi seenak buatan cafe di rumah. Misalnya saya sudah siapkan videonya, sudah selesai diedit segala macam. Yang saya butuhkan cuma deskripsi videonya doang. Nah, kita masuk ke ChatGPT, lalu bikin prompt seperti ini teman-teman. Buatkan saya deskripsi video YouTube yang berjudul. Buatkan saya deskripsi video YouTube yang berjudul, lalu dimasukkan judul video YouTube kalian, koma, pastikan deskripsinya mengandung ringkasan video, ringkasan isi video. Buat semenarik mungkin agar mudah dipahami oleh calon penonton. Yakinkan juga kenapa penonton harus menonton video ini. Sebenarnya segini cukup ya teman-teman, tapi kalian bisa tambahkan beberapa kalimat tambahan. Misalnya buatkan dalam 500 kata, misalnya seperti itu ya, atau buatkan dalam 300 kata kalau 500 kata terlalu panjang ya. Lalu kita enter dan dia akan langsung generate deskripsi video YouTube yang siap untuk kita gunakan. Tapi saran saya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, jangan di copy mentah-mentah teman-teman, dibaca dulu, dipahami sudah sesuai belum dengan apa yang kita butuhkan ya. Kalau belum, kalian bisa edit di bagian-bagian tertentunya. Nah, ini sebagai contoh, ingin menikmati kopi seenak buatan cafe tanpa harus keluar rumah atau mengeluarkan banyak uang. Di video ini saya akan menunjukkan cara membuat kopi yada 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 yada. Nah, di sini biasanya tinggal disesuaikan aja nih teman-teman. Kita copy dulu ya sampai bawah, lalu kita tempelkan di sini nih. Biasanya yang paling sering untuk disesuaikan adalah pada penggunaan gaya bahasanya. Ini kalian bisa lihat di ChatGPT defaultnya menggunakan saya ya, tapi biasanya dia mengikuti dengan gaya bahasa kita di sini. Kalau kita menggunakan bahasa yang santai, dia menggunakan bahasa yang santai juga. Kalau kita menggunakan bahasa yang formal, dia juga akan ikut menggunakan bahasa formal teman-teman. Ini tinggal disesuaikan aja. Kalian ingin, misalnya kalian lebih sering menggunakan aku atau kamu ya di video.
Misalnya ya udah tinggal diganti aja menjadi aku akan menunjukkan, atau kalau kalian menggunakan bahasa yang sangat santai, kalian bisa juga gunakan kata gue ya, atau gue. Gue bakal nunjukin seperti itu ya. Tapi di sini saya akan biarkan saya aja. Di sini kalian juga bisa coba pakai prompt perintahnya di ChatGPT-nya teman-teman. Jadi next kita memerintahkan dia untuk membuat deskripsi video YouTube lagi, nanti dia akan menyesuaikannya. Misalnya seperti ini nih. Next time jangan menggunakan saya, tapi gunakan gue. Contohnya seperti ini ya. Jadi nanti next time kalau kita bikin atau memerintahkan dia membuat deskripsi, dia akan menggunakan kata gue daripada saya. Nah ini disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi itu cara saya membuat deskripsi channel YouTube di ChatGPT ya. Kemudian yang paling sering saya gunakan lagi selain untuk membuat outline, kemudian membuat deskripsi, juga saya sering menggunakan AI untuk membuat judul alternatif teman-teman. Jadi misalnya seperti ini ya, cara merawat burung kolibri agar agar sehat dan cepat gacor. Ini kan terlalu terlalu kaku sebenarnya teman-teman, tidak luas ya judulnya. Nah, di sini saya sering memanfaatkan ChatGPT dan beberapa AI lainnya untuk memberikan saya judul alternatif yang lebih SEO friendly sekaligus lebih enak untuk dibaca. Jadi promptnya seperti ini biasanya saya. Coba buatkan saya judul alternatif untuk video YouTube. Cara merawat burung kolibri agar sehat dan gacor. Usahakan agar judulnya tetap SEO friendly namun menarik minat penonton untuk menonton video tersebut. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Nanti kalian bisa coba sesuaikan aja dengan kebutuhan video kalian. Nah ini dia akan langsung mengenerate beberapa judul alternatif yang masih nyambung dengan judul awal kita ya. Rahasia kolibri cepat gacor, begini cara merawatnya dengan benar. Jadi kalian tinggal copy aja semuanya, lalu nanti tinggal disesuaikan kira-kira yang ingin kalian gunakan itu yang mana ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi dibaca aja satu-satu, kemudian mana yang paling mendekati dengan keinginan kalian ya. Kemudian saya juga menggunakan yang namanya Perplexity AI teman-teman. Mungkin diantara kalian lebih familiar dengan ChatGPT ya, dan kurang tahu apa itu Perplexity. Kalau Perplexity ini konsepnya seperti search engine teman-teman, seperti mesin pencari ya, Google, Yahoo, DuckDuckGo dan lain-lain. Jadi kelebihan dari Perplexity ini dibandingkan dengan AI seperti ChatGPT adalah dia data yang ditampilkan itu bisa dibilang real time mungkin ya. Jadi hari ini ada berita apa di situs-situs atau media besar, ini dia bisa tunjukkan teman-teman, karena dia berbasisnya mesin pencari ya. Jadi misalnya gini nih, harga Bitcoin hari ini berapa, nanti dia akan dalam tanda kutip browsing dulu di internet, dia mencari harga dari Bitcoin seperti yang kita masukkan di sini untuk hari ini. Jadi dia bisa dibilang real time paling baru datanya teman-teman. Saya biasanya menggunakan Perplexity ini untuk membantu saya menulis artikel juga ya. Jadi saya misalnya butuh informasi seperti ini nih, harga Bitcoin hari ini berapa. Jadi saya tinggal cari aja di kolomnya harga Bitcoin hari ini, atau bisa juga kita harga Bitcoin detik ini berapa. Nanti dia akan langsung mencari ke situs-situs yang menyediakan informasi mengenai harga Bitcoin ya. Seperti ini teman-teman. Jadi itu ya, ini salah satu AI yang paling sering saya gunakan juga nih, Perplexity, karena yang sifatnya itu datanya terbaru, bisa dibilang real time. Kalau untuk OpenAI atau ChatGPT ini saya lebih sering gunakan untuk mengenerate konten ya, seperti tadi deskripsi video dan semacamnya. Kemudian selain ChatGPT dan juga Perplexity, saya juga menggunakan Sora. Ini adalah buatannya OpenAI juga, dan saya menggunakan ini untuk apa? Saya menggunakan ini untuk membuat ilustrasi ya.
Jadi misalnya saya butuh ilustrasi seseorang sedang memegang sangkar berisi burung. Nah, di sini saya tinggal masukkan aja, buatkan saya ilustrasi seorang penghobi burung kicau sedang memegang sangkar di tangan kanannya. Di dalam sangkar tersebut ada burung kicau jenis murai batu yang sedang berkicau. Penghobi burung tersebut tersenyum melihat ke arah sangkar yang ia pegang tersebut, dan seterusnya teman-teman. Kita enter, nanti dia akan mengenerate gambar atau ilustrasi yang kita inginkan ya. Jadi ini bagus banget, salah satu AI yang mempermudah saya juga dalam pekerjaan, terutama karena jenis konten yang dia generate itu cukup kompleks ya. Kalau saya buat secara manual menggunakan aplikasi edit foto atau edit video itu memakan banyak banget waktu, tapi dengan bantuan Sora ini bisa dipersingkat menjadi 1-2 menit doang teman-teman. Jadi kita hanya perlu memasukkan prompt sedetail mungkin. Bahkan kalau kalian perlu masukkan, misalnya kalian ingin buat seperti yang saya tulis di sini ya. Jadi ada seorang penghobi burung kicau memegang sangkar. Ini kalian bisa bikin sedetail mungkin. Warna sangkarnya apa, warna baju yang dipegang oleh pria ini apa, kemudian jenis burungnya apa, warna sayapnya apa, bahkan bisa sampai ke situ ya. Lalu backgroundnya itu dia sedang berada di mana, ataukah di hutan, di tengah kota, atau di belakangnya itu pegunungan, dan seterusnya. Jadi itu tipsnya ya kalau kalian ingin membuat ilustrasi menggunakan Sora. Dan ini saya biasanya gunakan ini untuk thumbnail YouTube teman-teman. Jadi benar-benar menghemat waktu saya ya, jika dibandingkan kalau saya membuat thumbnailnya secara manual ya. Walaupun sebenarnya kalau kita pakai Canva itu hitungannya udah gampang banget ya. Jadi kita tinggal drag and drop, lalu tinggal ketik aja judulnya. Tapi dengan menggunakan Sora ini jauh lebih bagus hasilnya. Kalian bisa lihat nih, hasilnya realistis banget ya. Kalian bisa lihat ini sesuai dengan apa yang saya deskripsikan tadi. Ini burung murai batu, kemudian ini penghobi burungnya. Nah ini juga dia sedang memegang sangkarnya ya. Ini sebenarnya promptnya hitungannya masih sangat dasar ya. Kalau kalian seperti yang tadi saya bilang, kalau kalian bisa deskripsikan lebih rinci, hasilnya akan lebih rinci juga kalau promptnya lebih kompleks ya. Jadi dibandingkan dengan membuat secara manual di Canva, itu saya lebih suka seperti ini teman-teman. Saya generate di Sora, kemudian saya simpan gambarnya, lalu saya upload di Canva. Saya paling cuma ubah dimensinya ya supaya cocok dengan thumbnail YouTube. Jadi seperti itu ya, bagaimana cara saya menggunakan AI untuk membantu pekerjaan saya sehari-hari. Sebenarnya ada beberapa lagi sih AI yang saya gunakan. Saran saya juga seperti itu ya, jangan hanya gunakan satu AI. Jadi kita gunakan banyak AI, lalu nanti kita bandingkan hasilnya antara satu dengan yang lainnya, lalu kita gunakan yang terbaik. Dan kita juga bisa menggabungkan hasil dari beberapa AI menjadi satu, sehingga konten yang dihasilkan itu jadi lebih otentik teman-teman, dalam tanda kutip tentunya ya. Kalau teman-teman ada yang punya pengalaman juga mengenai AI apapun itu ya, untuk pekerjaan secara profesional atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hobi atau yang lainnya, silakan di komen aja, berbagi di bawah teman-teman. Nanti siapa tahu akan berguna juga untuk teman-teman yang lain ya.